Nah, guru honorer tentu akan lebih diperhatikan oleh kita yang bekerja di bantuan hukum struktural untuk masyarakat kurang mampu, karena posisinya memang ya secara penggajian kurang gitu ya, secara kelayakan hidup nggak ada, dengan tunjangan-tunjangan apalagi. Mudah-mudahan harapannya dengan adanya mungkin nanti pelatihan-pelatihan mengenai hak asasi manusia kepada guru-guru kita di Indonesia, jadi guru-guru kita ini udah paham. Ada guru honorer rumahnya gubuk, motornya dibakar gitu ya. Honorer 30 tahun dibakar sama muridnya motor yang dia miliki untuk sekolah. Aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, Aspire to Inspire. Oke, sahabat podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, kembali lagi dengan kami. Saya Irman Syah Nasution sebagai guru BK di Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Kali ini di podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara kita akan membahas mengenai isu-isu yang mungkin di tahun 2024 yang kemarin di akhir-akhir kita sering mendengarkan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian atau hal-hal yang menurut kita mungkin terlalu melibatkan guru atau terlalu memojokkan guru dengan berbagai kontroversinya. Jadi pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita untuk kita bahas bagaimana sebenarnya mengenai HAM guru-guru untuk melindungi guru-guru kita di Indonesia ini. Telah hadir bersama kita di podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara sebagai narasumber kita Bapak Rahmat Muhammad SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil abang aja biar lebih lebih nyantai. Oke, siap. Jadi Bang, ini di awal mungkin kita bisa perkenalan dulu. Abang ini dari mana dan sekarang berprofesi sebagai apa? Mungkin boleh Bang? Ya, nama saya Rahmat, tadi udah dikenalkan sama Bang Ilman. Sehari-hari saat ini saya dosen ngajar di kampus. Lalu setahun yang lalu saya memang masih di Kontras gitu ya. Kontras itu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dan hari-hari memang saya dulu ngadvokasi isu-isu hak asasi manusia. Termasuk ya pernah juga advokasi guru, juga terus ya biasanya advokasi lebih pada kasus-kasus struktural seperti kasus tanah gitu ya, kekerasan aparat, ya kasus-kasus kelompok-kelompok marginal lah istilahnya gitu ya, miskin kota. Jadi itu yang dulu saya kerjain. Sekarang lebih fokus ke ngajar, dosen, sama lagi ngambil profesi advokat gitu juga sebenarnya. Oke. Berarti kalau dari pengalaman Abang mungkin udah sering lah ini Bang ya menangani kasus-kasus. Kalau untuk menangani kasus terhadap guru-guru sendiri pernah nggak Bang ini? Ya pernah, cuman posisinya bukan pada saat guru berkonflik dengan orang tua murid atau dengan murid ya, tapi memang pada saat mereka ada proses seleksi P3K, P3K gitu ya, di Langkat, dan sekarang juga lagi proses banding, udah dimenangkan bandingnya, mungkin akan kasasi Kabupaten Langkatnya. Tapi pada dasarnya kasus itu ada kecurangan dalam proses P3K, jadi kami kontras dulu bersama LBH Medan, tim advokatnya itu melakukan berbagai upaya lah, termasuk pelaporan ke Jakarta, Komnas HAM, sampai ke KPK, lalu kemudian saat ini sudah ditetapkan untuk tersangkanya ada 4 orang di Polda Sumut untuk kasus suap. Jadi ada kecurangan dalam proses guru P3K di sana, dan bukan hanya di situ, tapi banyak di Sumatera Utara seleksi proses P3K itu bermasalah. Jadi bahkan di Madinah ada, di Batubara ada kasusnya. Cuman yang terbesar di sana. Berarti itulah kasus jadi, yang lagi. Iya, untuk spesifik kasus antara murid dan guru itu memang belum kita dapatkan sih kasus seperti itu. Oke, Bang. Jadi mungkin gini Bang, mungkin di antara penonton-penonton podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara ini banyak nih yang bertanya-tanya ke bagian HAM mungkin, ataupun ke
lembaga-lembaga hukum mungkin mengenai apa sih sebenarnya HAM, bagaimana sih sebenarnya penempatan HAM itu di sekolah gitu kan, Bang. Jadi ini saya mau tanya nih Bang nih, sebenarnya HAM itu di sekolah seperti apa sebenarnya gitu Bang? Ya. Nah, untuk memaknai hak asasi manusia memang terkadang kita salah memahami gitu ya. Kata-kata ini sebenarnya seperti sederhana, hak asasi manusia, tapi pada prakteknya memang seolah-olah semua memiliki hak yang sama. Nah, saya sampaikan dulu gini, HAM itu dalam arti bahasa Indonesianya gitu ya, menurut undang-undang kita itu menyatakan bahwa HAM adalah hak asasi yang secara kodrati dia dimiliki oleh setiap orang karena ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sejak ia dilahirkan. Kira-kira gitu ya. Nah, persoalannya adalah siapa yang memberikan tanggung jawab pemenuhan, lalu penghormatan dan juga penghargaan hak asasi manusia. Karena posisinya akan beda ketika itu terjadi. Jadi sesungguhnya hak asasi manusia itu dia tanggung jawabnya adalah negara sebagai institusi tertinggi, organisasi tertinggi yang menaungi rakyat kita. Nah, negara ini dia kan punya berbagai aturan, ya. Ada undang-undang dasar, undang-undang, lalu kemudian ada instruktur pemerintahan, menteri ya, kalau pendidikan, menteri pendidikan gitu ya. Nah, tujuannya itu ya untuk melindungi hak asasi manusianya. Jadi kalau di sekolah, misalnya aturannya dari apa? Tentu ada undang-undang pendidikan, tentu ada Kementerian Pendidikan, tentu ada Departemen Pendidikan. Nah, ini yang mempertanggungjawabi hak-hak kita di sekolah. Nah, lalu siapa yang dilindungi kalau di sekolah? Ya gitu. Itu mungkin jadi pertanyaan itu pertanyaan besarnya kan. Lalu siapa yang dilindungi di sekolah? Sekolah itu kan satu institusi yang dijalankan, institusi pendidikan yang dijalankan oleh guru yang diperuntukkan untuk murid, gitu ya, karena murid sebagai objek pembelajaran. Nah, otomatis ketika dia punya posisi yang lebih tinggi, dia yang harus melindungi hak-hak yang di bawahnya itu, karena posisi rentannya justru adalah pada pelajar. Pelajar itu kan punya hak untuk dia mendapatkan pengajaran, dia berhak mendapatkan pengembangan diri, dia berhak mendapatkan kebebasan berekspresi dan lainnya di sekolah itu. Nah, itu dilindungi semuanya secara institusi oleh sekolah, dan secara khusus ketika di kelas dia dipenuhi oleh seorang guru. Jadi guru yang harus memenuhi hak-haknya si murid ya. Lalu gimana hak guru gitu ya pertanyaannya. Nah, guru itu kan dia bertanggung jawab kepada sekolah, sekolah bertanggung jawab kepada aturan di atasnya gitu ya, dan guru kan mendapatkan hak itu dalam artian dia mendapatkan gaji gitu ya, mendapatkan pengembangan jabatan, hak untuk mendapatkan itu, berbagai hak itu ada di dalam undang-undang tentang guru dan dosen di tahun 2005, saya lupa nomor berapa undang-undang itu. Jadi pasal 14 itu menyatakan bahwa salah satu hak utama guru adalah mendapatkan gaji yang layak dan kesejahteraan sosial yang harus dijamin oleh negara. Gitu. Pada pokoknya ya memang haknya guru itu dijamin oleh yang di atasnya, ya. Berarti kalau dia murid yang menjaga haknya itu berarti ada gurunya. Kalau guru berarti dari instansi dia di tempat di mana dia mengajar ya kan Bang. Oke, jadi mengenai kasus-kasus yang terjadi selama inilah Bang, kan seringkali kita mungkin sebagai guru melihat di media sosial itu merasa guru selalu dikucilkan, atau guru selalu merasa tidak adil, misalnya melakukan atau hanya dengan menegur guru gitu, hanya dengan menegur murid. Tiba-tiba mungkin bapaknya dari aparat atau bapaknya memiliki jabatan gitu kan, sehingga guru ini dilaporkan. Pada dasarnya kalau secara pandangan kita mungkin ini adalah hal yang biasa yang dilakukan gurunya, hanya mendidik anak ini. Contohnya mungkin yang pernah terjadi, anaknya mungkin dilarang untuk merokok di sekolah seperti itu. Tapi karena mungkin
orang tuanya memiliki jabatan, anaknya melapor dan orang tuanya tidak terima, sehingga gurunya ini mungkin dengan power bapaknya ini melaporkan gurunya gitu. Itu bagaimana itu Bang sebenarnya? Iya, aneh ya ada orang tua seperti itu ya. Yang justru keanehannya kalau ada orang tua seperti itu, kenakalan anaknya justru di backingin dan dilindungi sedemikian rupa. Saya dulu sekolah kalau nakal dilempar guru, pulang kepala benjol gitu kan, tanya kenapa kepala dilempar sama guru, makin dimarahin. Makin kita marah, sama berarti orang kita tua. punya salah gitu kan Bang? Iya, karena kita tahu kita salah gitu, pasti dimarahin tuh sama orang tuanya. Tapi kondisi saat ini kok berbeda gitu, ada pola yang berbeda gitu ya, orang tua kayaknya sesayang-sayang banget gitu sama anaknya, sehingga kenakalan pun dilumrahkan gitu ya. Nah, kalau kita melihat situasi pada guru memang sepertinya dilema gitu ya. Satu sisi memang anak itu banyak aturan mengenai anak gitu yang anak itu harus dilindungi. Karena negara kita memang banyak mengadopsi aturan internasional gitu, tentang HAM internasional terkait soal pelindungan anak. Nah, itu diimplementasikan lewat Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi pada dasarnya memang anak itu kelompok rentan ketika dia memang disakiti, yaitu akan menjadi pelanggaran HAM terhadap dirinya. Pada dasarnya memang itu tidak boleh terjadi ya. Hal itu kenapa dilakukan pelindungan terhadap anak, tentu kita tahu banyak case kasus ya, korban-korban anak, misalnya pelecehan seksual anak di sekolah, bully, lalu kemudian kekerasan antar teman-temannya, dan bahkan ada juga apa yang kemarin tuh banyak ya guru itu bukannya untuk mengajarkan, justru merusak masa depan. Ya, jadi problem itu yang menjadikan anak itu harus dilindungi seperti itu. Nah, menjadi bermasalah ketika juga guru seperti jadi aktor utama gitu ya di sekolah itu dalam terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Iya. Jadi agak menjadi bermasalah ketika guru itu seperti jadi aktor utama terhadap kekerasan terhadap anak. Apalagi ditambah kondisi bahwa saat ini kan viral itu menjadi viral itu no viral no justice katakanlah gitu ya. No viral no justice. Jadi dengan cara dipiralkan orang tua berharap kasusnya selesai. Tapi pada satu titik justru itu mempermalukan banyak hal gitu. Karena ada institusi sekolah di situ, ada nama baik guru di situ, ada keluarga besar gurunya dan lain sebagainya, itu menjadi persoalan. Satu titik lalu dilaporkan secara hukum misalnya, tapi hukumnya juga diskriminatif. Ya, diskriminatif. Ada banyak kasus yang dipaksakan misalnya terhadap guru, yang terakhir kalau nggak salah di daerah mana itu ya, Jawa atau di daerah luar Jawa. Jadi dia di kasusnya itu ya hanya kekerasan ringan sebenarnya terhadap yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu lah Bang. Iya benar, seharusnya hukum kita itu mengatur restoratif justice istilahnya. Jadi kekerasan atau tindak pidana ringan itu dia diwajibkan untuk melalui mekanisme perdamaian. Karena pun kalau dia dipidana, pidananya itu pidana tipir ringan, hanya pidana kurungan biasanya, dan itu seharusnya memang pakai mekanisme perdamaian untuk menyelesaikan itu. Nah itu tadi, karena ini udah viral gitu ya, besar kemana-mana, mau nggak mau harus diselesaikan, disangkakan, apalagi si anak orang tuanya misalnya punya power jabatan atau punya relasi kuat di penegak hukum. Ini dilema guru saat ini gitu ya, memang harus paham betul-betul situasinya. Jangan sampai memang ada kekerasan terhadap anak ya, sebisa mungkin ngasih nasihat dengan cara kata-kata dulu aja lah gitu ya. Jangan sampai main jewer atau main cubit, karena agak susah juga mungkin di generasi Z sama Alpha ini ya kan.
payah, mudah stres katanya. Ya, cubit stres sebenarnya. Oke bang, jadi kan mengenai kejadian-kejadian seperti itu kan bang, terus guru nih udah merasa terpojokkan dengan berbagai hal itu. Dari kontras sendiri atau lembaga hukum sendiri bang, ada nggak yang melindungi guru-guru tersebut itu bang? Nah, guru itu kan sebenarnya dilindungi. Kalau dalam aturannya memang guru itu dilindungi oleh hukum. Dia mendapatkan perlindungan hukum. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab melindungi hukumnya? Para guru, gitu ya. Nah, di dalam undang-undang itu menyatakan bahwa undang-undang soal guru dan dosen menyatakan bahwa guru itu mendapatkan perlindungan dari organisasi guru. Tuh, jadi aku nggak tahu di Sumut ini ada berapa banyak organisasi guru dan seberapa aktif mereka dalam mengadvokasi guru-guru gitu ya. Dan berapa juga kasus di daerah itu yang memang organisasi guru itu proaktif untuk memberikan perlindungan terhadap mereka. Itu satu sebenarnya bisa diambil dari situ. Walaupun pada saat dulu saya mengadvokasi kasus guru memang tidak ada gitu ya, organisasi guru yang berinisiatif untuk membantu. Satu itu, kedua tentu ada lembaga-lembaga bantuan hukum ya. Lembaga bantuan hukum itu memang hadir untuk memberikan akses to justice terhadap siapapun yang dianggap memiliki kerentanan, termasuk kelompok miskin, termasuk anak-anak, bahkan termasuk wanita, termasuk masyarakat adat gitu ya. Dan tentu kalau guru juga masuk dalam kelompok rentan, dia bisa mendapatkan bantuan hukum struktural. Jadi berdasarkan dulu undang-undang bantuan hukum, nah itu banyak lembaga-lembaga bantuan hukum yang berdiri di Sumut. Di sini untuk khusus perempuan ada LBH Apik, untuk anak ada pusaka, ada PKPA khusus untuk umum gitu ya, ada lembaga bantuan hukum Medan, untuk kontras misalnya untuk kekerasan dan isu agraria itu bisa ke situ. Jadi banyak ya lembaga yang bisa membantu sesungguhnya, asal guru-guru itu memiliki apa ya, kadang jaringan untuk ke sana gitu ya. Kadang akan membantu gitu. Sama dulu ketika advokasi kasus guru itu justru bukan gurunya yang mendapatkan ininya gitu ya, akses untuk bantuan kami dan bantuan hukum, tapi melalui rekannya gitu, lalu diperkenalkan ke Berarti kita. kalau secara bantuan hukum guru-guru sudah inilah bang, seharusnya sudah bisa ditangani lah, atau mereka mendapatkan bantuan hukum lah kalau memang mereka misalnya punya link atau punya teman yang, karena kan seperti yang Abang bilang tadi ada organisasi-organisasi guru sebenarnya itu bisa. Untuk membantu gitu kan bang, mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Jadi bang tadi ya ada Abang bilang mengenai anak itu sebagai rentan masalah HAM ini gitu. Jadi pemerintah sendiri ada nggak memberikan batasan-batasan sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan guru, apalagi di mendidik generasi Z sama Alpha sekarang ini kan bang? Ada nggak sih batasan yang diberikan oleh pemerintah, atau bagaimana sih sebenarnya mendidik mereka agar HAM siswa ini terpenuhi dan tidak ada pelanggaran HAM di situ? Ada nggak itu bang? Ya justru yang kita pertanyakan adalah gimana hak guru dulu gitu. Jangan kita pertanyakan dulu hak anaknya seperti apa. Nah, guru ini masih jauh dari harapan bahwa dia memiliki kehidupan jaminan sosial, kesejahteraan gitu ya. Bahkan kalau di dalam undang-undang guru dan dosen itu, guru yang disebut guru itu adalah guru proporsional yang sudah memiliki sertifikat. Oke. Jadi undang-undang itu menyatakan gini bahasanya, guru adalah tenaga ahli profesional yang mengajar pada tingkat pendidikan menengah atas, menengah pertama, sekolah dasar dan sekolah pendidikan usia dini. Dan itu pasal 2-nya harus dibuktikan dengan dia memiliki sertifikat pendidikan. Yang belum namanya apa? Yang belum punya itu namanya apa? Guru-guruan. Belum profesional. Jadi satu sisi itu, dan secara penggajian gitu ya, walaupun di dalam undang itu mengatakan bahwa gaji guru itu adalah hak gitu yang harus diberikan, kan banyak
guru-guru yang hanya mendapatkan gaji per bulan hanya 600.000. 12.000. Dah banyak. 500.000 atau bahkan itu pun dirapel 3 bulan gitu ya. Lalu gimana mereka mau ngajar profesional? Kan itu pertanyaannya. Ya, pada posisi itu tentu akan memiliki dampak terhadap secara maksimal atau enggak dia mengajarnya kepada murid. Tentu dalam pelatihan guru-guru misalnya mereka punya mekanisme dan SOP untuk bagaimana menjalankan pendidikan, dan banyak juga kurikulum gitu yang udah diturunkan gitu ya, bertahun-tahun kurikulum selalu berubah gitu. Ya ganti menteri kurikulum berubah gitu kan. Menteri kurikulum berubah, tentu kan guru mengikutin alur itu ya, walaupun mereka dapat itu tanpa ada pelatihan terus kemudian dijalankan. Ini kan aneh juga gitu ya, membuat peraturan. Dia buat kurikulum dijalankan sama guru tanpa dia tahu isi kurikulumnya seperti apa dulunya, gimana proses pembahasan, pembentukan, dan itu diajarkan kepada murid-murid. Kampus Merdeka terakhir itu kan banyak persoalan. Saking merdekanya murid itu tadi bisa ngerokok di sekolah gitu, tawuran dengan teman-temannya. Kemarin saya dapat berita di daerah depan Polda, anak pelajar tawuran depan Polda. Luar biasa gitu ya. Jadi satu sisi itu gurunya dulu yang harus diperhatikan tuh, dia mendapatkan hak dan kewajibannya enggak di situ. Kalau di situ bermasalah, saya yakin otomatis pasti pengajarannya enggak akan maksimal. Karena ya mereka akan bekerja secara profesional tentu saja dengan insentif yang mereka dapatkan, dan pada saat ini masih banyak yang belum terjadi pada mereka. Apalagi yang disebut tenaga guru profesional adalah dia yang mendapatkan serdik, sertifikat tenaga didik. Saya nggak tahu masih udah atau belum. Mudah-mudahan sebentar lagi. Saya juga gitu kan, saya dosen juga masih dosen-dosen, belum dapat serdos. Oke Bang, berarti kalau dari itu ada guru secara profesional yang memang memiliki sertifikat sebagai seorang guru gitu Bang. Kalau dari hukumnya sendiri Bang, ada nggak beda guru honorer sama yang guru PNS dalam penanganan kasus gitu Bang? Ya, enggak sih ya kalau dalam penanganan kasus, tapi memang pada dasarnya guru honorer harus lebih diperhatiin, karena ya itu tadi, dengan gaji seminim itu nggak mungkin dia bisa nyewa pengacara profesional. Walaupun pengacara itu dalam tugasnya dia juga memiliki peran untuk bantu masyarakat gitu ya, ada istilahnya pro bono atau pro deo. Nah, pengacara bisa dengan secara cuma-cuma bisa membantu masyarakat tidak mampu. Nah, tetapi kan masalahnya juga kenapa undang-undang bantuan hukum itu ada, karena memang pengacara nggak maksimal memberikan bantuan hukum cuma-cuma itu, makanya undang-undang bantuan hukum itu ada. Nah, guru honorer tentu akan lebih diperhatikan oleh kita yang bekerja di bantuan hukum struktural untuk masyarakat kurang mampu, karena posisinya memang ya secara penggajian kurang gitu ya, secara kelayakan hidup nggak ada, dengan tunjangan-tunjangan apalagi tuh yang nggak didapatkan sama guru honorer, semua hampir nggak didapatkan gitu ya dibandingkan sama guru PNS. Dan ya tentu guru PNS kan kalau hitung tunjangan bisa dapat berapa ya, 7 juta ya barangkali ya. Kita tentu membantu yang honorer. Kalau di PNS sendiri nih Bang, ada nggak yang kalau dia honor tadi kan sama sih sebenarnya, yang PNS sama yang honor memang sama-sama ada organisasinya, misalnya PGRI gitu kan. Sama. Jadi kalau itu memang PNS sama yang honorer itu memang sama-sama memiliki hak yang sama sebenarnya gitu kan Bang. Hanya saja mungkin seperti yang Bang bilang tadi, hak untuk guru yang honorer ini dari intensifnya kurang gitu kan, sehingga dia kurang mendapatkan bantuan hukum, atau karena kan pengacara juga harus bayar gitu kan Bang. Jadi itu mungkin yang menjadi permasalahan di guru-guru honorer, sehingga seperti ada perbedaan antara yang honorer sama yang PNS gitu Bang. Tapi kalau pada dasarnya secara hukumnya ada nggak itu Bang? Ya kalau misalnya dulu kita advokasi kasus guru karena dia dipindah tugaskan, ya, dalam artian kan guru
PNS itu dia terikat dengan jabatan karena dia digaji oleh negara gitu ya. Jadi dia dipindah tugaskan dengan semena-mena tanpa ada alasan yang jelas. Jadi karena proses pemindahannya itu tidak sesuai, jadi kita adukan ke Petun. Itu Petun artinya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan kasus itu, untuk membatalkan pemindahan itu. SK-nya dia diuji ke Petun. Nah, posisinya sih seperti itu. Nah, kalau ada guru-guru yang PNS juga mendapatkan persoalan gitu ya sama murid di sekolah, ya itu tadi satu lagi bahwa kan ada organisasi-organisasi guru yang bisa memberikan bantuan hukum. Lalu kemudian ya kalau memang ada jaringan ke institusi-institusi lembaga bantuan hukum di sini ataupun dimanapun gitu ya, melalui akses itu juga nggak masalah. Atau ada kerabatnya biasanya yang ada advokat, melalui itu juga bisa. Tapi pada dasarnya semua guru memiliki Hak yang sama. Gitu ya. Seharusnya mereka memiliki hak yang sama dengan adanya pelindungan hukum ketika mereka mengajar, ketika mereka istilahnya mengembangkan gitu ya potensi diri anak-anak atau potensi dirinya di sekolah itu mendapatkan pelindungan hukum. Gitu. Jadi terus Bang mengenai tadi Abang bilang nih mengenai kurikulum, belum lagi selesai kurikulum yang satu ya kita sudah masuk kepada kurikulum yang lain sehingga guru ini tidak mendapatkan pelatihan mengenai kurikulum yang baru ini. Nah, akhirnya guru ini hanya mengajarkan sesuai dengan kemampuan yang dia tahu, tidak sesuai dengan kurikulum dan generasi yang diajarkan gitu. Makanya mungkin banyak sekali terjadi persenggolan antara guru dengan murid karena memang tidak mendapatkan pelatihan lah mungkin bahasanya terhadap guru mengenai kurikulum yang diajarkan. Itu dari ketika Abang di kontras dulu atau ada nggak dari lembaga-lembaga pelatihan yang memberikan pelatihan mengenai bagaimana sebenarnya guru dalam menangani anak-anak di sekolah sehingga hak-hak asasi manusia hak siswanya terpenuhi. Ada nggak itu Bang pelatihan-pelatihan yang dari kontras lakukan atau dari lembaga Abang yang ini memberikan bantuan pelatihan tersebut? Iya, memang itu tadi yang menjadi problemnya. Pada dasarnya guru bukan mengikutin apa yang dia proyeksikan gitu ya dalam hal untuk mengembangkan pendidikan di kelas gitu ya, tapi mengikutin kurikulum yang dia bahkan nggak tahu isinya apa. dan itu tentu saja akan menjadi bermasalah dan akhirnya terakhir ini ketika kurikulum merdeka kan itu nampak tuh di apa eksperimen sosial itu ya, ditanya DPR itu panjangannya apa, nggak tahu kan SMP. Ditanya ibu kota Semarang apa, anak SMP nggak tahu gitu kan. Jadi ya Allah kok makin kesini makin kesono gitu ya pendidikan gitu ya semakin membaik. Kampus Merdeka itu kan asalnya dari ya Filipina lah gitu ya. Filipina negara kecil dengan kualitas anak-anak usia dini yang udah kenal literasi gitu ya. Dan orang tuanya dulu juga pendidikannya cukup tinggi ya. Orang tua kita kan pendidikannya kebanyakannya SMA gitu ya. Bahkan ada yang SMP. Dan di sekolah di rumah nggak diajarkan baca buku. Kalau di sana anak-anak SMP bacaan bukunya udah tebel-tebel gitu ya. Saya dapat kemarin informasi juga di Eropa gitu ya. Baca buku itu anak-anak setahun itu bisa 100 buku. Di sini anak SMP baca komik nggak tamat. Baca komik nggak tamat. Nah ini yang menjadi problem itu pendidikan dengan kualitas jauh di Eropa mau ditirukan di Indonesia dengan skala sumber daya manusia yang jauh dari kesetaraan gitu ya. Jadi itu yang menjadi titik problemnya dan itu dipaksakan. Nah, apakah kita punya peran gitu ya untuk melatih para guru, itu pertanyaan utamanya. Saat ini kita lagi fokus memang isunya ke arah pemuda untuk
punya sensitivitas terhadap isu hak asasi manusia. Jadi terakhir saya melakukan training itu di daerah Tebing terhadap mahasiswa-mahasiswa sana, lalu kemudian di Medan sebelumnya juga di tahun lalu, dan di Kontras juga secara umum itu memberikan training-training terhadap kelompok masyarakat adat. Itu satu. Lalu juga pernah juga pada institusi kepolisian yang dulu-dulu tahun 2020-2021 kita memberikan pelatihan kepada kepolisian, penyidik ya terutama. Nah, kepada guru memang belum tuh, belum pernah dilakukan. Ya barangkali bisa menjadi satu pintu masuk gitu ya, kita ngasih pelatihan gimana hukum yang seharusnya dilakukan gitu ya, batasan-batasan hukum ketika guru itu mengajar. Kita perkenalkan misalnya undang-undang anti kekerasan seksual, misalnya kita sosialisasikan undang-undang anak gitu ya, perlindungan anak, dan ya secara umum tentang hak asasi manusia dan hukum itu ya sangat memungkinkan secara lembaga kita memberikan akses itu pada guru-guru, baik yang di Al-Azhar misalnya ataupun teman-teman di luar. Sehingga guru-guru kita lebih mengetahui di mana batasan-batasan mereka terhadap murid gitu kan, Bang. Jadi tidak ada lagi, mudah-mudahan harapannya dengan adanya mungkin nanti pelatihan-pelatihan mengenai hak asasi manusia kepada guru-guru kita di Indonesia, jadi guru-guru kita ini udah paham ternyata untuk melarang ataupun menasihati anak ini tidak harus pakai tangan atau mereka bisa tahulah batasan-batasan yang memang harus dilakukan untuk mendidik generasi Z dan generasi Alpha ini. Ada buku juga yang menarik tuh. Jadi kekerasan itu nggak harus dia secara fisik. Ada namanya Pierre Bourdieu, penulis dari Prancis. Dia menulis buku tentang kekerasan simbolik di sekolah. Jadi kekerasan itu bisa bentuk simbolik, walaupun aku belum baca tuntas buku itu, tapi pada dasarnya artinya simbolik aja nggak boleh. Ada gambar-gambar atau hal-hal apa yang menyebabkan anak itu secara sadar terdiskriminasi, itu merupakan bagian dari kekerasan simbolik. Jadi itu aja nggak boleh, kita boleh kekerasan dalam bentuk fisik. Berarti fokus kepada psikologis anaknya. Psikologis anak. Berarti harus diperhatiin. Berarti banyak sekali yang harus diperhatikan oleh guru-guru di Indonesia gitu. Update gitu. Nanti tidak hanya dengan kekerasan yang verbal, non verbal juga sekarang, karena apalagi di akhir-akhir ini adanya mengenai isu mental health ya. Jadi itu juga menjadi tantangan bagi guru sekarang, Mbak, ya, untuk terus memang mengupdate keilmuannya. Seperti yang Abang bilang tadi, yang dalam buku itu kan hanya dengan misalnya seorang guru sebenarnya tidak sengaja ataupun menggambarkan murid-muridnya di kelas sehingga anaknya merasa tersinggung gitu atau merasa direndahkan atau memang, jadi seandainya dia bisa melaporkan hal itu, itulah mungkin yang terjadi di saat sekarang ini kan, Bang. Dia melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya, dan orang tuanya karena memiliki power atau memiliki jabatan sehingga orang tuanya merasa mental anak saya ini terganggu gitu kan, Bang. Itu bagaimana tanggapannya itu, Bang? Iya, responsif banget tua yang sekarang. Ya memang pada dasarnya kekerasan itu, terutama kekerasan seksual ya, dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru, TPKS itu, dia memasukkan bukan hanya dalam sentuhan fisik tapi dalam bentuk verbal, non verbal juga itu bagian dari kekerasan seksual. Misal catcalling gitu ya, sweet gitu ya, sama anak-anak perempuan gitu di sweet sama laki-laki. Nah itu bagian dari kekerasan seksual. Lalu kemudian juga sekarang kan gadget tuh segala macam jadi aktivitas utama ya. Kadang chat-chatan itu ya ke arah-arah nakal gitu ya. Seperti ya ada stiker-stiker yang cabul gitu segala macam, dan itu adalah bagian dari kekerasan seksual. Jadi memang simbolik itu harus diperhatikan tuh sama guru. Kan kalau bisa hal-hal yang seperti itu ada gitu, ada wilayah pelaporannya di sekolah. Kalau di kampus tuh ada namanya Satgas TPKS. Jadi Satgas ini yang berperan aktif
ketika ada kekerasan seksual dalam bentuk apapun yang tadi saya sebutkan gitu ya, fisik maupun non fisik, nanti dilaporkan ke situ tuh. Biasanya pelakunya memang dosen. Saya pernah nangani kasus itu di salah satu kampus negeri di Medan. Pelakunya dosen, dia lagi bimbingan gitu ya, berdua di kampus, lalu kemudian dilecehkan. Kita laporkan ke Satgas itu, dan perannya memang seperti itu di situ untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan kampus. Nah, aku nggak tahu di sekolah punya peraturan tentang itu nggak, karena dulu diatur itu di dalam Permen Ristek Dikti tahun 2021 kalau nggak salah, sehingga harus ada namanya Satgas TPKS. Kalau sekolah saya yakin belum ada. Nah, itu dijadikan suatu fungsi ketika terjadi kekerasan, maka ke sini pelaporannya. Itu untuk kekerasan seksual misalnya. Kalau kekerasan dalam bentuk fisik lainnya, seharusnya juga ada lembaga itu. Nah, ini jadi wilayah evaluasi juga, seberapa harus gitu ya, guru itu juga mendapatkan evaluasi secara internal, bukan hanya misalnya langsung dilaporkan keluar melalui hukum. Nah, jadi orang tua itu ya kesini aja dulu gitu penyelesaiannya. Ini evaluasi bareng-bareng sama sekolah, gimana tindak lanjutnya segala macam, selesaikan di sini. Kalau ini nggak selesai baru dibawa ke ranah hukum. Nah, di Satgas TPKS itu yang di wilayah kampus itu bermainnya seperti itu. Ya, kalau bisa sekolah juga memiliki aturan soal itu sesungguhnya, biar juga menjadi bahan evaluasi, tidak harus dibawa ke ranah hukum yang lebih jauh. Jadi menyelesaikan secara internal gitu. Kira-kira. Jadi sekolah juga menyediakan gitu kan, Mas. Sekolah menyediakan sehingga kalau misalnya permasalahan-permasalahan yang masih bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, jadi memang bisa ditampung di sekolah, kita selesaikan secara bersama-sama gitu Bang ya. Tapi memang Bang juga gini Bang, dengan banyaknya kan yang selalu kejadian itu, sehingga banyak kita lihat di media sosial, sehingga gurunya itu membiarkan anaknya aja seperti itu, karena dia beranggapan melakukan hal kecil aja sama anak ini dia dilaporkan seperti itu, sedangkan dia merasa kurang adil lah, mungkin dalam bahasanya dia merasa tidak mendapat keadilan itu karena yang dilakukannya pada dasarnya itu baik gitu, pada dasarnya itu yang dilakukannya kebaikan untuk anaknya, kemajuan untuk perkembangan anaknya ke masa depan. Tetapi gurunya malah dilaporkan hal seperti itu. Jadi perlindungan untuk gurunya ini yang sebenarnya tadi Abang bilang sebenarnya udah banyak, dari organisasi juga sudah ada, hanya saja mungkin kurang penerapan atau mereka tidak mendapatkan hal seperti itu, apalagi yang guru honorer nih biasanya nih. Guru honorer kan terkadang nggak masuk ke dalam organisasi, misalnya PGRI dia nggak masuk gitu. Jadi organisasi yang lain pun tidak ikut karena dia mungkin berada di lingkungan yang swasta atau guru honorer yang di desa gitu. Itu mungkin yang menjadi anggapan guru selama ini, kami kok kurang diperhatikan seperti itu. Nah, untuk kontras sendiri Bang, pernah nggak misalnya orang Abang memberikan bantuan hukum terhadap guru langsung gitu, yang misalnya yang di pelosok desa mengenai hal perlindungan lah terhadap guru, baik dia kekerasan terhadap anak atau mungkin batasan anaknya itu melakukan kekerasan sehingga gurunya langsungnya baratnya gantian gitu. Janganlah murid dulu yang melaporkan seperti itu. Guru pernah nggak melaporkan atau orang Abang menangani kasus yang memang guru melaporkan bahwa anak ini melakukan hal yang melanggar HAM atau melanggar perilaku sebagai siswa di sekolah gitu Bang? Pernah nggak orang Abang menangani kasus yang guru? Biasanya kan selama ini murid aja yang melaporkan gitu. Ada nggak? Nggak ada, karena nggak ada. Saya nggak tahu ada guru nggak setega itu. Karena pasti yakin ya kan, berpikir 15 kali itu guru melaporkan muridnya. Ya problem ini kan, saya ingat dulu ada film Dilan. Dilan itu dia mukul guru BK-nya gitu ya ketika upacara bendera. Dan pada saat film itu booming gitu ya, ada banyak kasus guru anak murid itu melawan guru-gurunya. Nah, jadi ayolah gitu. Film pun kalau bisa hal-hal yang semacam ini gitu ya, perbuatan-perbuatan yang tidak sopan terhadap guru itu dihilangkan lah. Tolonglah gitu kan. Dulu ada film Sohoki juga gitu. Sohoki itu memang pada dasarnya
di film itu dia menyatakan ada seolah ada diskriminasi terhadap dirinya sehingga dia menghalalkan perbuatan melawan gurunya dulu gitu. Kalau nggak salah membocorin bannya atau apa gitu. Nah itu seolah-olah yang kayak gitu bisa jadi contoh gitu kan, untuk murid-murid itu melawan guru-gurunya. Dan dulu di sekolah kita ngelawan guru di sekolah itu pada zaman itu nggak mungkin gitu ya kita lakukan gitu. Nah, itu udah nggak sopan banget. Ya, paling bercanda ringan gitu sama guru-guru. Kalau sekarang bahkan sampai adu mulut gitu bertekad di media sosial, yang viral-viral seperti itu sudah terjadi. Ya pada dasarnya kita memang belum pernah advokasi guru yang melaporkan muridnya gitu, karena tega apa ya, nggak mungkin ya gitu. Berarti guru-guru kita di Indonesia baik-baik gitu loh Bang Esa. Baik-baik, pada dasarnya guru baik-baik. Kemarin saya lihat di Twitter ada guru honorer rumahnya gubuk, motornya dibakar gitu ya. Honorer 30 tahun dibakar sama muridnya, motor yang dia miliki untuk sekolah, ngajar dia di sekolah. Terus saya nggak dapat informasi kalau dia melaporkan perbuatan itu ke kepolisian gitu. Yang pada dasarnya memang berita itu viral, tapi untuk hukumnya aku nggak tahu apakah itu diproses atau enggak, atau dilaporkan atau enggak. Iya. Gitu Ya, sih. jadinya coba. Gini posisi. Jadi nggak setega itu juga saya guru untuk melaporkan itu. Berarti media sosial berarti yang berperan ya Bang. Kadang media sosial kita juga di akhir-akhir ini memang sangat memprihatinkan ketika ada guru yang melakukan kepada anak itu langsung di-up gitu Bang. Sedangkan guru-guru kita banyak yang dalam bahasa tanda kutip yang tersakiti oleh karena perilaku murid itu tidak di-up oleh media kita, ataupun mungkin dari gurunya juga yang memang tidak usah lah, ini kan anak kita, tugas dan tanggung jawab kita bagaimana kita mendidiknya gitu mungkin Bang ya. Iya, karena soalnya kan kalau muridnya seperti ini berarti ada kesalahan ketika dia mengajar gitu ya. Jadi ya udah harus evaluasi diri sama membentuk ulang gitu ya pengajaran terhadap anaknya. Nggak mungkin dia melakukan pelaporan secara hukum. Karena untuk melaporkan hukum anak itu juga pasti ada undang-undang perlindungan anak, dan pasti ada istilahnya nanti dispersi itu sama kayak tadi perdamaian, pasti nanti akan upaya damai di sini itu prosesnya ribet. Nah guru nggak mungkin, saya yakin belum ada sampai sekarang guru melaporkan muridnya, kecuali dalam kasus yang luar biasa parah gitu ya, kayak kekerasan yang berakibat fatal, atau bahkan kasus-kasus yang berakibat pada hilangnya nyawa. Ya itu, kalau itu sangat mungkin. Tapi kalau kenakalan biasa, saya yakin guru akan secara wajar dan nggak akan tega untuk melaporkan itu secara hukum. Jadi Bang, ini udah lama nih kita cerita ini kan. Berarti kalau apa yang saya tangkap dari yang Abang sampaikan tadi, mungkin untuk penonton podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara juga udah banyak nih mengetahui informasi-informasi mengenai HAM. Jadi mungkin antara orang tua dengan guru juga pihak manajerial sekolah ataupun yayasan sekolah, berarti harus ada kerjasama ini Bang ya, untuk sama-sama hak asasi manusianya terlindungi. Tidak hanya saja murid yang harus kita lindungi hak asasinya, tetapi juga memang orang tua juga berperan penting bagaimana dia, karena kan kalau secara tidak langsungnya orang tua itu di atas guru ya kan Bang, maksudnya bermitra gitu kan. Tapi berarti harus ada kerjasama nih antara guru, orang tua dengan sekolah juga dalam memenuhi hak-hak anak di sekolah, sehingga mungkin apabila terjadi sesuatu hal yang mungkin itu bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, itu bisa kita selesaikan di sekolah saja. Orang tua jangan menggunakan powernya atau jabatannya untuk mendiskriminasi guru. Jadi mungkin terakhir nih Bang nih. Mungkin Abang bisa memberikan sedikit informasi atau sedikit kata-kata atau bagaimana guru merasa aman dan nyaman ketika guru berada di sekolah, memberikan pelajaran di sekolah, mengatur anak-anak, tetapi mereka tidak melanggar hak-hak anak. Mungkin Abang bisa memberikan wejangan lah ini kepada guru-guru kita di Indonesia ini.
Iya, itu tadi memang pada dasarnya seharusnya ada peran ganda gitu ya. Guru itu bukan hanya, kan guru ngajar di kelas paling paling lama 2 jam gitu ya untuk satu mata pelajaran. Kalau dia ngajar 6 jam satu pertemuan kan nggak mungkin, paling 2 jam. 2 jam. Nah, sebatas itulah dia bisa mendidik anak dalam waktu itu. Nah, dan tugas paling banyak tentu adalah tugas orang tuanya gitu ya di rumah. Jadi guru yang utama adalah orang tua gitu. Orang tua guru pertama bagi anak-anak gitu, dan guru di sekolah tentu hanya berperan penting dalam hal mengembangkan kapasitas diri si anak itu, dan seharusnya orang tua juga memiliki kesadaran itu gitu ya. Jangan membebankan semua harus guru gitu. Dulu saya ingat ketika era COVID gitu ya. Orang tua nggak bisa main handphone, gurunya diteleponin sampai tengah malam. Tugasnya gimana, sampai ya semua jadi urusan guru tuh ketika masa COVID dulu. Dan tentu harus ada kesadaran bahwa orang tua sebagai guru utama juga harus memberikan kontribusi besar ketika si anak itu di sekolah gitu ya. Dia harus mempercayakan si anak itu kepada sekolah itu gitu ya. Kalau terjadi persoalan di sekolah, ya sadar diri aja ini anaknya atau gurunya yang nakal gitu ya. Ya kalau memang ya kasusnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru gitu ya, pelecehan dan lain sebagainya macam, itu kan memang nggak bisa dianggap wajar. Tapi kalau kenakalan murid di sekolah itu dianggap hal yang membahayakan mental health si anaknya itu, sehingga harus dilaporkan polisi. Ayolah, jangan selebay itu. Jangan gitu. selebay itu ya. Jangan selebay. Sama-sama kita bekerja sama mendidik gitu kan. Bekerja sama guru, orang tua, murid sekolah itu satu kesatuan yang harus mengembangkan potensi dasar si anak. Nah, untuk para guru saya kira dalam hal mengajar gitu ya, memang saya sebagai ngajar itu sense gitu ya. Dia memang jiwa. Dia kalau nggak punya soul di situ nggak akan mungkin gitu bisa bekerja di situ, apalagi dengan gaji yang minim gitu ya. Dengan harapan untuk kaya nggak mungkin gitu kan. Jadi memang punya perasaan dan jiwa raga di situ, maka dia mau mengabdi sebagai seorang guru. Disitulah tetap berdiri sebagai seorang guru yang baik gitu ya. Lalu kemudian untuk hal-hal yang bisa memungkinkan kita mengembangkan diri bisa kita sama-sama kerjakan. Guru bisa mendorong adanya perlindungan terhadap pemenuhan hak gaji mereka dengan secara bersama-sama dan berorganisasi. Saya dulu sering melakukan pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok minor gitu ya. Jadi kita satukan satu gerakan untuk mengambil atau mendorong satu kebijakan yang baru. Nah, kalau guru-guru honorer saya kira memang satu hal yang perlu kita perhatiin, karena satu lagi dengan gaji segitu ongkos ke sekolah aja berapa gitu ya, belum lagi kalau mereka punya anak gimana, rumah kontrakannya apa, sewa listrik, air, beli paketnya, itu enggak rampung semua tuh. Hanya seorang guru yang punya soul gitu ya, jiwa sebagai seorang guru, dia mau melakukan hal yang seperti itu. Bahkan 30 tahun, 15 tahun, itu luar biasa. Jadi di sisi itu secara ekonomi yang nggak mungkin bisa dipenuhi, saya yakin Tuhan akan memberikan hal yang lain di masa depan, baik di surga ataupun di apa yang nanti ke depannya. Kira tetap mengajar sebagai seorang guru yang bersahaja, cinta terhadap muridnya, jauhin hal-hal yang memungkinkan kalian terimbas kasus-kasus hukum gitu ya. Saya kira itu para guru. Terima kasih. Oke, sahabat podcast Al-Azhar Sumatera Utara, kita sudah di penghujung waktu nih. Kita sudah membahas bagaimana sebenarnya HAM itu di sekolah, pemenuhan terhadap hak-hak siswa kita. Jadi mungkin bisa kita gambarkan bahwa memang HAM itu memang harus betul-betul kita jaga, dan ibaratnya HAM itu HAM berarti dari yang atas ke yang
bawah gitu kan Bang. Berarti seorang murid harus dijaga HAM-nya oleh guru, dan guru juga harus diperhatikan oleh yayasannya ataupun pihak sekolahnya untuk memenuhi segala kebutuhan ataupun sesuai lah dengan apa yang dilakukan oleh guru dalam mendidik generasi emas tahun 2045 gitu kan Bang. Mungkin demikian podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Podcast kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita bisa, guru-guru hebat di Indonesia, kita bisa mendidik anak-anak generasi emas Indonesia dengan memperhatikan mental health-nya. Jadi anak-anak kita tidak ada yang stres, anak-anak kita sehat, apalagi dengan boomingnya di akhir-akhir ini muncul lagi nanti generasi alpha. Jadi kita guru-guru hebat di Indonesia ini, kita harus tidak usah takutlah mengenai hak asasi manusia itu, mengenai hak-hak terhadap murid, pelaporan terhadap guru-guru, karena lembaga-lembaga hukum siap membantu guru-guru kita di Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir, lakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan hati yang tulus seperti yang Abang Rahman tadi bilang. Lakukan dengan hati, dengan tulus, jangan pernah mengeluh, karena jika terus mengeluh, kapan lelah kita menjadi lillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.